Kamera pengawas yang terpasang di salah satu rumah warga di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat merekam aksi penjamretan. Seorang remaja yang sedang asik bermain ponsel di depan rumahnya tiba-tiba dihampiri oleh dua orang yang datang dengan menggunakan sepeda motor dan langsung merampas ponsel korban. Korban yang ketakutan kabur ke dalam rumah berteriak meminta pertolongan. Namun naas para pelaku berhasil kabur dan membawa kabur ponsel korban. Dia cuma lagi main HP, tahu-tahu HP-nya di sini diambil. Dia juga kaget. Jadi bukan dia minta tolong, malah dia nangis. Oh iya. Gitu. Nangis berarti bocah lari ke dalam gitu. Lari ke dalam minta tolong sama bapak saya, nangis. Diketahui aksi kejadian penjamretan di wilayah tersebut baru pertama kali terjadi. Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan kejadian tersebut dan kini kasusnya ditangani Polsek Babelan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Kobaran api membesar dan menghanguskan isi gudang yang menyimpan 1 unit sepeda motor, 4 roda mobil, serta sejumlah barang berharga milik penghuni. Warga yang melihat kepulan asap tebal melakukan upaya pemadaman dengan alat seadanya sambil menghubungi petugas pemadam kebakaran. Kobaran api tidak merembet ke rumah-rumah lainnya meski jarak antar bangunan di kawasan ini cukup berdekatan. 4 unit mobil pemadam kebakaran dari UPT Bojongsari dan UPT Cipayung diterjunkan ke lokasi untuk mengendalikan kobaran api. Petugas berjibaku memadamkan api agar tidak meluas ke bangunan di sekitarnya. Saat ini kita sudah dalam proses pemadaman dan alhamdulillah untuk apinya sudah padam. Untuk anggota yang kita kerahkan kurang lebih adalah 15 orang dan untuk unit yang dikerahkan adalah 3 unit. Gudang yang terbakar ini merupakan tempat penyimpanan barang-barang bekas. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari instalasi di dalam gudang. Petugas juga masih mengumpulkan keterangan dan melakukan pemeriksaan untuk memastikan penyebab kebakaran tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Warga dan gerombolan pemuda di Menteng, Jakarta Pusat menewaskan 1 orang. Setelah sayembara penangkapan begal diluncurkan Gubernur Jawa Barat, 3 pelaku begal ditangkap warga. Kejaksaan Agung meminta maaf usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah tampil tanpa mengenakan rompi tahanan dan tidak diborgol. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Raditya Ayu, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, 2 korban bentrokan di sebuah lahan kosong di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat terkapar bersimbah darah. Keduanya dievakuasi petugas ke rumah sakit, namun naas 1 korban tewas dalam insiden berdarah tersebut. Bentrokan berdarah yang melibatkan warga Matraman dengan kelompok pemuda yang mendiami lahan kosong di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat siang tadi berakhir dibubarkan paksa oleh petugas kepolisian. Dalam bentrokan ini 2 pemuda terkapar bersimbah darah di lokasi kejadian. Menggunakan ambulans, kedua korban langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Dilaporkan 1 korban tewas dalam insiden ini. Sebelumnya warga yang tinggal di kawasan Matraman menyerang markas kelompok pemuda di sebuah lahan kosong. Tak hanya saling lempar batu, warga juga membakar markas para pemuda. Bentrokan diduga dipicu oleh aksi penyerangan dan pengerusakan oleh kelompok pemuda terhadap lapak para pedagang di Taman Amir Hamzah.
yang sempat terbakar bangunan dan kendaraan. Sebelumnya pemirsa, sekelompok warga terlibat bentrok dengan gerombolan pemuda diduga mabuk di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat, Minggu siang. Bentrokan antara warga Matraman dengan sekelompok pemuda terjadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Sekelompok pemuda yang menjaga sebuah lahan kosong di sekitar lokasi melakukan penyerangan secara brutal terhadap warga. Warga yang geram melakukan serangan balasan ke markas para pemuda tersebut. Saksi mata menyebut bentrokan bermula saat sejumlah pemuda berboncengan sepeda motor berknalpot brong menggeber gas di sekitar lokasi. Teguran dari warga karena suara bising justru membuat pemuda tersebut marah. Pemuda bermotor datang kembali bersama rekannya dan langsung melakukan penyerangan hingga merusak lapak pedagang. Akibatnya sejumlah orang terkapar dan terluka parah. Awalnya sih itu kayak orang timur gitu. Bawa motor, knalpotnya berisik, digeber-geber. Sama dia gak terima gitu, ada yang negur orang yang lagi makan di saya. Terus gak lama kemudian manggil abang-abangnya datang. Udah langsung kejadian. Petugas pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi guna memadamkan markas kelompok pemuda yang dibakar massa. Kondisi di lokasi masih mencekam dengan penjagaan ketat aparat kepolisian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan bengkel furniture dan warung kopi di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Api dipicu oleh korsleting listrik. Kobaran api membesar pada sebuah bangunan bengkel furnitur Jalan Haji Darip, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Api dengan cepat menjalar ke warung kopi di sebelahnya. Setelah 1 jam, kebakaran berhasil dipadamkan oleh 14 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Timur. Menurut saksi mata, Junaidi, kobaran api berasal dari korsleting listrik di bengkel furnitur berisi material yang mudah terbakar. Di awalnya itu kan konslet dari listrik, ya kan? Dia merambatnya ke furnace di dalam bengkel. Bengkel lemari, karena di dalam bengkel lemari itu banyak bahan-bahan kimia yang mudah terbakar. Akhirnya bahan kimia itu oli ya? Iya. Oli, fenernya, lem, yang pop yang iya, cat-cat itu. Ya, tengahnya di sini, karena di sini kan sebelahnya kan masih direnovasi tuh. Jadi bahan-bahan semuanya ditumpukkan di sini di dalam. Tidak ada korban jiwa atas insiden ini dan kasus ini masih ditangani Polsek Pulau Gadung. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, puluhan rumah di kawasan Kasepuhan Adat Sukabumi, Jawa Barat ludes terbakar. Akibat kebakaran, 420 jiwa kehilangan tempat tinggal. Mulia ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kebakaran hebat melanda kawasan kampung adat Kasepuhan Cipta Mulia, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Bangunan rumah adat yang terbuat dari kayu dan atap injuk membuat api terus membesar hingga menghanguskan 50 rumah. Akibat kebakaran, sebanyak 70 kepala keluarga dengan 420 jiwa kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi ke rumah kerabat. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di MCK umum yang berdekatan dengan permukiman. Polisi datang ke lokasi menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Pemerintah daerah telah menyiapkan bantuan darurat berupa makanan serta akan mendirikan dapur umum. Tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai 2,5 miliar rupiah. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Diduga sopir ugal-ugalan mobil box tabrak lansia di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kerasnya benturan membuat korban pria lansia kritis. Petugas mengevakuasi pria lansia pejalan kaki usai ditabrak mobil box di Jalan Pangeran Jayakarta, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu malam. Kerasnya hantaman membuat korban luka parah di kepala dan tak sadarkan diri.
Kecelakaan bermula saat korban yang berusia 60 tahun tengah menyeberangi jalan, tiba-tiba ditabrak mobil box yang melaju kencang dari arah Gunung Sahari menuju kota. Mobil terhenti setelah menabrak pohon. Pengemudi mobil box luka ringan. Ia diduga mengemudi dengan ugal-ugalan di lokasi yang minim penerangan lampu jalan. Polisi tiba di lokasi melakukan olah TKP dan meminta keterangan sopir dan sejumlah saksi. Untuk penyelidikan, sopir beserta kendaraannya kemudian dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, diduga menjadi pelaku kekerasan seksual anak di bawah umur, rumah suami istri dikepung warga di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Polisi mengevakuasi keduanya dari amukan massa. Massa mengepung rumah pasangan suami istri di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara sejak sore. Mereka berusaha menghakimi suami istri yang diduga sebagai pelaku pencabulan anak di bawah umur. Proses evakuasi keduanya pun berlangsung dramatis. Polisi yang datang nyaris menjadi sasaran amukan warga. Namun, keduanya berhasil dievakuasi dan dibawa ke mobil patroli polisi. Sadam Husin Hasibuan, Kepala Lingkungan, mengatakan Pak Sutri ini diduga menjadi pelaku pelecehan dan pencabulan anak warga sekitar. Ada pasangan suami istri melakukan pelecehan kepada anak di bawah umur. Ada beberapa warga yang datang ke rumah, mungkin ada perlawanan pembicaraan sehingga terjadi pemicu ramainya atau datangnya massa karena mungkin tak setuju. Selanjutnya, suami istri yang diamankan dibawa ke Mapolres Tanjung Balai untuk dimintai keterangan. Jika terbukti, akan dilakukan proses hukum yang berlaku. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Polisi dibantu petugas damkar mengevakuasi jasad tanpa identitas dari gorong-gorong di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Polisi mengautopsi jenazah untuk memastikan penyebab kematian. Warga sekitar Jalan Sudirman, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara digegerkan dengan penemuan jasad di dalam gorong-gorong. Sulitnya mengevakuasi jasad membuat petugas damkar Kota Tanjung Balai dikerahkan ke lokasi. Butuh waktu 1 jam, akhirnya jasad berhasil dievakuasi. Jasad pertama kali ditemukan warga saat melintas dan mencium aroma tak sedap dari dalam gorong-gorong. Tidak ditemukan identitas pada jasad tersebut. Jasad dibawa ke rumah sakit untuk divisum karena kondisi tubuh sudah sulit dikenali. Masih kita lakukan penyelidikan, untuk saat ini kita membawa ke rumah sakit. Mayat ini berkelamin apa ini? Belum bisa kita pastikan, karena sudah tidak utuh. Ada nggak tanda-tanda kekerasan di sini? Untuk sementara kita lakukan penyelidikan dulu. Kasus temuan jasad masih dalam penanganan Satreskrim Polres Tanjung Balai. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Seorang satpam Waduk Jatiluhur ditemukan tewas di tepi danau Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Korban diduga dibunuh karena ditemukan dengan kondisi tangan terborgol. Seorang satpam objek vital Waduk Jatiluhur ditemukan tewas di tepi danau Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat dengan tangan terborgol. Evakuasi dilakukan warga bersama petugas pengamanan Waduk Jatiluhur. Jasad korban ditemukan siang hari usai rekan korban sesama satpam kehilangan korban sejak malam saat bertugas. Diduga korban tewas dibunuh karena tangan korban diborgol dan dibuang ke dalam waduk. Sebelumnya korban diketahui sempat menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di area waduk. Kondisi korban dalam keadaan terborgol, sedang menggunakan seragamnya. Sedang bertugas ya, Dan ya? Ya, diketahui sedang bertugas. Pak, informasinya katanya melarang anak muda mencoret-coret itu. Untuk informasi tersebut kami masih dalami. Beberapa saksi sudah kami periksa. Untuk motif ataupun pelaku atau ini kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi masih mengumpulkan sejumlah bukti serta meminta keterangan sejumlah saksi. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk diotopsi.
Satpam di komplek perumahan di Medan, Sumatera Utara merampas ponsel nenek yang sedang duduk di kursi roda. Pelaku telah mencuri sebanyak 3 kali. Pria ini mendatangi nenek yang duduk di kursi roda sambil menggunakan ponsel di Jalan Menteng, Gang Era Medan, Danai, Medan. Pelaku tiba-tiba merampas ponsel dan melarikan diri. Keluarga memeriksa rekaman CCTV yang terpasang di rumah dan melapor ke polisi. Pelaku satpam di Jalan Merbau Komplek Merbau Mas ditangkap polisi. Pelaku ternyata juga seorang residivis. Pemirsa, seorang pencuri beraksi di rumah di Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku berhasil menggondol emas logam mulia dan uang tunai. Kamera CCTV merekam aksi pencuri masuk ke rumah di Jalan Jelambar Jaya 3, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku langsung membuka pintu kamar dan mengobrak-ngabrik lemari pakaian. Pelaku berhasil menggondol logam mulia, uang tunai, serta perangkat elektronik senilai 75 juta rupiah. Usai melakukan aksinya, pelaku kabur. Saat pelaku beraksi, seluruh penghuni tidak berada di rumah. Dari kamera CCTV, pelaku datang seorang diri mengendarai sepeda motor. Seorang mahasiswi kebidanan menjadi korban pembegalan saat hendak pulang dari kampusnya di Bangkalan, Jawa Timur. Korban terjatuh dari sepeda motornya usai merebut ponsel dari kawanan begal. Baru saja terjadi perampokan di daerah. Seorang mahasiswi kebidanan ditolong warga usai menjadi korban pembegalan di depan salah satu kompleks perumahan di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Korban mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya akibat jatuh dari atas motor saat berusaha mengejar pelaku. Kejadian berawal saat korban yang baru pulang dari kampusnya hendak menuju rumah kosnya. Namun saat motornya melaju pelan, tiba-tiba korban dipepet pelaku begal yang langsung merampas 2 ponselnya yang diletakkan di dashboard depan motornya. Tanpa rasa takut, korban berusaha mengejar motor pelaku. Namun saat melewati jalanan desa yang rusak, korban mengalami nasib sial karena terjatuh. Warga pun langsung menolongnya sementara pelaku berhasil meloloskan diri. Aku pulang, udah mau belok ke kanan ke Gria Lestari, lalu ada pelaku yang ngambil HP-nya, jambret HP-nya, posisi HP itu ditaruh di jok depan. Ada 2 HP, lalu dikena, langsung kabur ke daerah barat. Korban ikut ngejar, nyampe di pas depan Gapura Keramat Krahiga atau Pasar Keramat, itu korban jatuh. Kondisi korban, Pak? Kondisi korban, kakinya luka, punggungnya luka, dan banyak, ada sekitar 3 atau 4 warga yang ikut mengejar pihak pelaku. Kasus pembegalan dalam proses penanganan Satreskrim Polres Bangkalan. Pria membegal motor di sejumlah tempat untuk membeli sabu di Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku ditangkap polisi sementara 1 orang kabur. Pelaku begal motor warga Gondang Nganjuk diburu polisi di rumah persembunyiannya. 1 pelaku kabur mengetahui polisi datang. Pelaku berusia 32 tahun ini melakukan aksi pembegalan dan mengambil motor korban di sejumlah tempat berbeda. Tidak hanya di Sidoarjo, pelaku juga melakukan aksi begal motor di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Pelaku nekat beraksi untuk membeli sabu dan memenuhi kebutuhan keluarga. Pelaku dikenal Raja Tega karena dalam melakukan aksinya tidak segan melukai korbannya jika tidak mau menyerahkan motornya. Dengan tujuan yang tidak jelas, kemudian yang bersangkutan ditodong menggunakan pisau jenis cutter. Nah, setelah ditodong karena ketakutan, selanjutnya korban menyerahkan sepeda motornya, kemudian sepeda motor dibawa oleh kedua orang pelaku. Namun salah satu pelaku masih dalam status DPO atau daftar pencarian orang. Pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo, sementara polisi tengah melakukan pengejaran terhadap 1 pelaku lainnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.
Tak lama setelah sayembara penangkapan begal diluncurkan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, 3 terduga pelaku begal diklaim ditangkap warga. Sayembara ini juga membuat banyak warga Jawa Barat turun ke jalan untuk memburu pelaku begal. Video rombongan pengendara motor yang melintas di kawasan Kiara Condong, Kota Bandung ini muncul tak lama setelah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meluncurkan sayembara berhadiah bagi warga yang berhasil membantu menangkap begal. Kehadiran rombongan tersebut membuat warga yang berada di lokasi waspada. Pak Deddy, ya. Nah, sama masyarakat benang Pak Deddy. Dalam unggahan lain, warga Jawa Barat mengklaim berhasil menangkap 3 terduga pelaku begal. Aksi penangkapan tersebut diunggah ke media sosial disertai permintaan hadiah sayembara yang diberikan. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan langsung menggagalkan aksi begal saat patroli keamanan dini hari di kawasan Binong, Kiara Condong. Dalam insiden tersebut, Farhan bersama aparat keamanan mendapati seorang pengendara motor yang tengah dikeroyok oleh 7 motor pelaku begal. Tadi teh kamu mesti pepet. Berburu begal soalnya ya 50 juta di KDM. Ya begal aing ke di tempat sepi buru begal aing ya. Video yang beredar di media sosial juga memperlihatkan seorang warga melakukan patroli malam di jalan sepi sambil mencari keberadaan pelaku begal. Aksi tersebut disebut sebagai bentuk partisipasi dalam sayembara yang diumumkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusri Iza Mahendra ingatkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait sayembara penangkapan begal. Yusri berharap KDM tidak menggelar sayembara penangkap begal. Menurutnya penangkapan tindak pidana harus mengedepankan penegakan hukum oleh aparat. Pemirsa, Bareskrim Polri menyita ribuan tabung whipping dari gudang di Pademangan, Jakarta Utara. 2 bos pemilik gudang ditetapkan sebagai tersangka. Ribu tabung whipping atau tabung jatawai temukan tersimpan dalam sebuah gudang di Pademangan, Jakarta Utara. Ribuan tabung ini menjadi barang bukti yang disita penyidik Subdit 3 Ditibit Narkoba Bareskrim Polri. Rabu 22 Juli, penyidik telah menetapkan dan menahan 2 tersangka merupakan pemilik dan pengelola gudang. Kasus ini merupakan pengembangan dari pengungkapan pabrik gas N2O merek whipping pada April 2026. Saat ini polisi menggerebek 3 lokasi di Jakarta. Penyidik mendapati 16 gudang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia merupakan jaringan distribusi whipping. Langkah-langkah upaya yang sudah kita lakukan adalah melakukan penyidikan. Dan terakhir kita sudah melakukan penetapan tersangka terhadap owner maupun pengelola dari PT Supraindo Sukses Sejahtera yang memiliki sekitar lebih kurang 16 warehouse seluruh Indonesia yang berada di 14 kabupaten dan kota. Selanjutnya ribuan tabung ini dibawa ke gudang penyimpanan barang bukti di Satlat Brimob Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.